ini semua ya, orang-orang Demokrat semua. Serem juga ya saudara ya. Serem juga ya kalau ngelihat ini ya, ngelihat ngelihat korupsi di Amerika ini, ya korupsinya benar-benar rapi sekali ya. Kalau sudah begini entah siapa yang bisa disalahkan tuh ya, susah. Balik lagi ya, lawang sandranya itu sembunyi di sarangnya PBB kok. Lah gimana mau ngelepasinya? Jadi udah hajar saja. Pasti ada yang mati iya. Ya kan? Harusnya kan sandra itu kasih tahu tempatnya ada di sini, ya kan? Tidak boleh diserang. Tetapi kan enggak, ini kan sandranya buat tameng. Ya kan? Itu kan kelakuan biadab saudara yang sebenarnya melanggar kemanusiaan. Kalau di Israel itu Anda tidak mungkin si Hamas itu nembak salah nembak terus penjaranya dibom sama Hamas mati semua. Oh, si Hamasnya itu kan, nggak mungkin kan, karena jelas ini penjaranya di sini. Kalau kamu mau tengok ada di sini, prosedurnya syaratnya ini, jelas saudara ya. Anda bisa ketemu, tapi kalau di ini, nah ini sebentar lagi PBB bubar. Apakah PBB akan bubar? Sudah pernah bubar ya, dulu namanya Liga Bangsa-Bangsa ya, The League of Nations ya, LN ya, sekarang kan namanya United Nations, dulu LN, League of Nations. Dulu itu udah pernah bubar. PBB kan bubar, ya saya rasa kok ya sebentar lagi bubar. Ngomong datanya ini, ngomongnya begini, supaya tidak terlalu meleset lah ya. Bisa juga kan Anda ngambil data yang salah, tapi kan namanya kan ada datanya walaupun mungkin datanya itu salah ya. Oke, kita akan kembali ya saudara, bagaimana kita, kalau saya sebagai apologet yang sudah berinteraksi langsung dan saya pernah tinggal bersama dengan orang-orang Islam ini, ya saya sih maklum aja ya kalau bilang Trump akan musnahkan Gaza, lalu bagaimana sudah di sana? Ya nggak bisa diapa-apain, ya kan? Nggak bisa sandera-sandera itu sudah dicari semua, sudah setahun ya. Israel itu bukannya tidak mencari-mencari, tetapi memang sandera ini dilindungi oleh UNRWA ya. Hamas ini menyembunyikan sandera di sarangnya UNRWA, di markasnya PBB, saudara. Ya susah, ya kan? Makanya nggak heran juga si Israelnya mutung ya, diajar, nggak boleh, udah. Nggak ada PBB-PBB-nan. Tidak ada USAID apa segala macam, walaupun nggak ada hubungannya dengan Gaza, tetapi tidak ada urusannya ya, apalagi USAID kemarin itu banyak korupsi ya, saudara ya. Dan saya yakin salah satu koruptornya, korupsinya itu yang memang dialihkan ke ini. Karena kalau ngelihat penerimanya itu ya kayak Barack Obama, Clinton, orang-orang ini semua ya, orang-orang Demokrat semua. Serem juga ya saudara ya. Serem juga ya kalau ngelihat ini ya, ngelihat korupsi di Amerika ini, ya korupsinya benar-benar rapi sekali ya. Kalau sudah begini entah siapa yang bisa disalahkan tuh ya, susah. Balik lagi ya, lawang sandranya itu sembunyi di sarangnya PBB kok. Lah gimana mau ngelepasinya? Jadi udah hajar saja. Pasti ada yang mati iya. Ya kan? Harusnya kan sandra itu kasih tahu tempatnya ada di sini, ya kan? Tidak boleh diserang. Tetapi kan enggak, ini kan sandranya buat tameng. Ya kan? Itu kan kelakuan biadab saudara yang sebenarnya melanggar kemanusiaan. Kalau di Israel itu Anda tidak mungkin si Hamas itu nembak salah nembak terus penjaranya dibom sama Hamas mati semua. Oh, si Hamasnya itu kan nggak mungkin kan, karena jelas ini penjaranya di sini. Kalau kamu mau tengok ada di sini, prosedurnya syaratnya ini, jelas saudara ya. Anda bisa ketemu, tapi kalau di ini, nah ini sebentar lagi PBB bubar. Apakah PBB akan bubar? Sudah pernah bubar ya, dulu namanya Liga Bangsa-Bangsa ya, The League of Nations ya, LN ya, sekarang kan namanya United Nations, dulu LN, League of Nations. Dulu itu udah pernah bubar. PBB akan bubar, ya saya rasa kok ya sebentar lagi bubar, ya, saudara ya. Sebentar lagi PBB akan bubar, ya. Waduh, ini ada James Bond nih, ya. John James Bond. Pak Paul, kapan kadrun Indonesian Tribune TV One dikasih shock terapi dari Israel? Sebentar lagi. Sebentar lagi pasti ya. Minum kencing ontak. Oh iya, saudara ya. Kadang kebanyakan minum kencing ontak. Kadang kadang hatiku gemuruh dan gemes. Ya bukan gemes, gemeremet saudara ya. Gemeremet, kadang memang bingung ya. Aduh.
Oke, coba saudara. Susah saudara ya, karena PBB itu sudah berat sebelah. Makanya saya kira PBB bagi Israel itu hanya buat panggung sandiwara saja untuk di mocking ya. Supaya orang-orang Israel itu bisa mocking, bisa maki-maki orang-orang ini kayak orang Indonesia yang munafik, orang negara-negara Islam yang munafik ini ya. Walaupun ada sebagian negara-negara yang biasanya yang membela Gaza ini adalah negara-negara kere ya saudara ya, atau tidak maju, atau setidaknya pokoknya nggak maju ya, yang membela ini ya. Saya nggak ngerti ya, kenapa kalian itu bela nih Gaza, negaranya pada nggak maju-maju ya. Tapi kalau kalian bersama dengan Israel kok ya negaranya maju. Ya memang berbeda cara berpikirnya. Coba saya mau ngecek ya, ini kedengeran nggak saudara? Ketawanya kedengeran nggak? Ini saya lagi pakai modul. Coba yang ada di ini, yang tolong bantu respon, kedengeran nggak nih tadi suara ketawanya nih? Yang di YouTube, cek, kedengeran nggak saya pakai modul nih tadi nih? Mana nih? Oh, hilang semua nih. Dengar nggak ada ya? Nggak ada ya, nggak kedengeran apa-apa ya? Oh dengar ya Robert ya, terima kasih Robert. Ya bagus bersih. Bukan suara ininya, suara tadi ada musik nih. Saya kasih musik kedengeran nggak tuh? Bentar. Soalnya ini bukan pakai modul yang standar saya pakai ya. Sebentar ya. Soalnya ini kunci kontak. Coba saya mau ngecek ya, ini kedengeran nggak saudara? Ketawanya kedengeran. Sorry, saya ketinggalan Pak. Oh, tadi nggak bisa ya. Oke. Saya cuma lagi ngetes aja settingannya modulnya. Oke deh. Suaranya ditelanjin ibrit. Oke. Oke, mungkin teman-teman mau ini dulu ya. Ini ada, saya kira ini Ompung Toba dulu ya. Ompung Toba ini adalah salah satu salah satu narasumber kita yang cukup akurat ya. Ompung Toba, silakan Ompung Toba. Ini gimana nih Ompung Toba? Lama-lama kita jadi volunteer aja deh ya. Jadi tentara IDF. Ya. Nggak sabar saya ini ngeliat. Tes Aduh. suara Pak Paul, apakah jelas? Merdu, Ompung. Merdu. Jadi ini sebenarnya kelihatannya Trump sudah mulai kesal Pak. Dari pembebasan 3 sandera terakhir itu yang dia lihat kondisi badannya sangat kurus, ya. Bahkan Trump mengatakan bahwa ini kurusnya kondisi badannya 3 orang sandera pria ini mirip-mirip lah dengan korban Holocaust di kamp konsentrasi. Auschwitz itu Pak, gitu. Di situ dia mungkin rasa kemanusiaan dan rasa keprihatinannya itu bangkit. Dia bilang, wah ini keterlaluan ini Hamas gitu. Sementara sandera-sandera teroris Hamas yang keluar dari penjara Israel itu dalam keadaan gemuk dan badannya sehat-sehat gitu ya. Artinya apa? Israel tidak memperlakukan tahanan, itu tahanan loh, tahanan yang dituntut di pengadilan karena melakukan terorisme seperti membunuh, mencederai orang, memasang bom, menembaki warga Israel. Jadi mereka itu bukan sandera, mereka itu adalah tahanan kriminal teroris Hamas gitu, bukan rakyat sipil yang baik-baik. Berbeda dengan 1.200 orang Israel yang tewas di tanggal 7 Oktober akibat kebiadaban teroris Hamas ini, di mana orang ditembakin di Nova Music Festival, di Kibbutz Be'eri juga ada 12 kibbutz yang dihancurkan oleh Hamas, kemudian juga satu lagi itu Brigade Martir Al-Aqsa dan rakyat sipil. Nah, masing-masing ini ada 3.000 orang menyerang Israel Selatan, menyerang kibbutz-kibbutz yang ada di Israel Selatan itu dari Gaza. Kemudian mereka berhasil membawa sekitar hampir 250 sandera ya, baik hidup maupun mati gitu. Nah, 3.000 orang loh Pak Paul, bukan hanya Hamas, tapi Brigade Al-Aqsa sama satu lagi itu ya sama rakyat sipilnya juga ikut-ikut gitu. Nah, sebetulnya Gaza itu nggak ada orang baik saya kira di situ.
90% orang Gaza itu jiwanya adalah jiwa teroris yang radikal. Sama seperti otaknya Hamas. Kenapa? Karena mereka dididik oleh UNRWA yang mendoktrin mereka bahwa masa depan kalian bukan di Gaza ini. Masa depan kalian itu adalah di wilayah-wilayah Israel. Itulah sebabnya mereka tidak mau direlokasi untuk pembangunan Gaza. Kenapa? Karena mereka maunya itu pindah ke wilayah Israel gitu. Jadi Gaza itu mereka anggap bukan milik mereka, Pak Paul. Orang Palestina, orang Hamas, teroris ini, teroris Palestina ini, tidak pernah menganggap Gaza itu sebagai milik mereka. Milik mereka itu adalah tanah Israel yang subur makmur dan sejahtera. Kenapa? Ya sudah kita lihat kan, kebiasaan dari abad ke-7 tadi Pak Paul sudah katakan, merampok, membunuh, memperkosa, itu kebiasaan mereka Pak Paul. Jadi mau bilang apa lagi? Nah itulah kalau kita lihat ya. Nah kemudian, kenapa Trump sampai sebegitu marah? Trump itu berusaha menekan Israel supaya melakukan gencatan senjata. Supaya apa? Supaya sandera bisa dibebaskan. Walaupun kalau dilihat dari rasio pertukaran sandera antara Israel dengan teroris Hamas itu ya sangat tidak adil gitu ya. Bagaimana sekitar ya 80 sandera harus ditukar dengan 2.000 lebih, mungkin 3.000 ya. 3.000 tahanan yang punya catatan kriminal sebagai pembunuh, sebagai orang yang memasang bom, menembaki warga Israel, itu semua ada tuntutannya dan ada hukumannya dan sudah disidang di pengadilan yang ada di Israel gitu. Bukan ini, mereka bukan orang baik-baik. Nah itulah di Indonesia Konoha ini media-media mainstream karena bela agama itu melakukan misinformasi dan disinformasi. Misinformasi itu memberikan informasi yang salah, disinformasi itu dibuat untuk supaya pendapat publik itu sesat gitu ya, supaya tersesat gitu. Jadi itulah kebiasaan ilmu takiyah itu, memberikan misinformasi dan disinformasi. Nah kalau kita lihat apa yang terjadi ya dengan Sandra ini, Trump sepertinya berpikir kondisi yang begitu harsh, dia bilang begitu buruk, mungkin Trump sepertinya sudah patah arang. Sampai sekarang Israel maupun Amerika Serikat tidak pernah tahu berapa jumlah sandera yang masih hidup dan berapa yang sudah mati. Itu tidak pernah diketahui oleh Israel, Amerika maupun pihak yang seharusnya boleh mendapatkan informasi itu, yaitu siapa? Palang Merah Internasional juga nggak tahu. Nah, sebetulnya ketika pertukaran sandera kemarin, Hamas sudah 2 kali melakukan kecurangan. Pertama, dia tidak mengembalikan Bibas bersaudara, kakak adik, dan ibunya. Itu yang pertama. Akhirnya dilakukan lagi akibat tekanan Israel, dilakukan lagi pertukaran hari Sabtunya dan hari Kamisnya. Kemudian ada sempat 3 sandera wanita Israel yang masih ditahan, yang akhirnya dibebaskan juga. Jadi prinsipnya Hamas ini, dia akan menahan beberapa sandera yang masih hidup sebagai upaya untuk memeras atau melakukan blackmail terhadap Israel dan Amerika Serikat. Itu yang mereka lakukan. Siapa guru mereka ini? Nah, di sini memang harus Trump itu harus berani gitu. Guru mereka yang menyarankan Hamas berbuat seperti itu adalah Qatar. Jadi sumbernya dari Qatar sebenarnya. Karena Qatar ini yang memberikan saran-saran apa-apa yang dilakukan oleh Hamas. Kalau Amerika berani, ya sudah, Amerika perintahkan pemilik negara atau syekh yang di Qatar itu menangkap ini orang-orang Hamas yang ada di Qatar itu. Saya kira pasti semua sandera akan bebas. Jadi jangan pernah percaya kepada Qatar. Nah, Qatar inilah biang keroknya Pak Paul sebetulnya. Tapi ya mungkin ya serba salah ya. Kalau Qatar nggak ada, mungkin penghubung antara Hamas dengan Amerika dan Israel maupun komunitas internasional nggak ada gitu ya. Tetapi kalau memang mau keras-kerasan atau tegas-tegasan, Amerika harus berani sama Qatar. Kalau nggak berani Amerika ya percuma Pak Paul, pepesan kosong.
Nah, itu yang pertama ya. Harus bisa menekan Qatar. Yang kedua, ya kita lihat, idenya Trump untuk membangun Gaza adalah kesejahteraan akan menghapuskan radikalisme dan terorisme. Itu prinsipnya Trump itu seperti itu. Karena Trump dasarnya bukan orang yang suka perang, dia pebisnis. Bagaimana yang dia inginkan adalah keuntungan-keuntungan ya, profit. Nah, Trump juga kan sebenarnya menegaskan bahwa warga itu akan dikembalikan ke Gaza apabila kondisi Gaza sudah pulih, sudah dibangun kembali. Itu jaminan dari Amerika. Tetapi media-media di Indonesia Konoha ini mengatakan bahwa mereka diusir dari wilayah negaranya. Kata siapa? Nah, itulah kebohongan-kebohongan media-media di Indonesia ini. Media-media bela agama akhirnya melakukan kebohongan gitu. Nah, kalau misalnya Gaza dibangun, bukan hanya bangunan fisik berupa rumah, tetapi juga infrastruktur ekonomi, karena itu cocoknya buat para wisata ya, kalau kondisi Gaza yang sekarang ini. Dan juga buat industri-industri, ya industri ringan lah, home industri dan pertanian, karena tanahnya subur. Nah, tetapi itu semua nggak bisa dilakukan. Kalau Hamas masih tetap memegang pemerintahan di sana, kenapa? Bagaimana mungkin Amerika bisa membangun ketika nanti tiba-tiba nanti pekerja konstruksinya dibunuh oleh Hamas gitu kan? Nah, jadi keamanannya harus terjamin dulu. Jadi Hamas ini maunya polanya seperti dulu, uang harus lewat PBB, kemudian mereka tampung lewat UNRWA. Kalau dilihat orang-orang Hamas yang mati diperiksa rekening banknya Pak Paul, itu kaya-kaya semua. Karena apa? Mahmud Abbas juga otoritas Palestina nggak bisa dipercaya. Bagi setiap orang yang mati syahid atau martir demi menyerang Israel, itu diberikan tabungannya, diisi nomor rekeningnya Pak Paul, diisi dengan uang. Itu coba bisa dilihat di Palestinian Watch itu, atau di situs-situs yang misalkan United Nation Watch gitu, itu ada itu dijelaskan. Nah, jadi mereka ini ketika mereka menggunakan warga Gaza itu untuk berperang atas nama kemerdekaan, komandan-komandan terorisnya kaya raya Pak Paul semuanya. Pimpinan-pimpinan Hamas juga kaya raya. Nah, inilah yang sulit ya. Nah, kita lihat apakah yang akan terjadi. Batasnya kan jam 12 siang hari Sabtu ini, ya, dibebaskan atau tidak. Karena begini perhitungannya Trump, sepertinya ya, ini saya hanya menduga. Kalau Hamas dibiarkan menunda pembebasan sandera, akan semakin banyak korban yang mati kering, mati kurus, kelaparan di terowongan terornya Hamas. Ya, akan banyak korban perempuan misalnya yang diperkosa. Itu semua kan pada umumnya itu kemarin yang cewek yang 3 itu kalau di situs-situsnya Israel itu dikatakan bahwa mereka diperkosa gitu. Nah, akan ada yang mati. Jadi sekarang begini, ya sudah, kalau memang teroris Hamas ini melakukan seperti itu, mau memeras Israel dan Amerika, Hamas harus menanggung collateral damage, jaminan kehancuran juga. Artinya apa? Israel akan siap melakukan operasi militer dengan skala penuh 100%. Karena selama ini operasi militernya terhadap Gaza itu paling-paling sekitar, kalau saya melihat ya dari semua persenjataannya, karena saya juga paham soal persenjataan karena dulu kan pernah kerja di Lockheed Martin. Jadi paling dia hanya menggunakan 30-40%. Ya mungkin dia tunda, kenapa? Karena dia harus menghindari rakyat sipil. Tetapi kalau dia menggunakan kekerasan bersenjata, Israel menyerang dengan kekuatan 90-100%. Apa yang terjadi? Ya bencana. Mungkin Amerika tidak sampai harus mengirimkan pasukan, tetapi yang jelas sepertinya Amerika akan memberikan dukungan politik yang besar terhadap Israel dalam operasi militernya kali ini. Berbeda dengan di eranya Joe Biden dulu. Di mana Joe Biden kan justru mengekang Israel supaya tidak bisa membela diri, mengikat tangan Israel. Dengan cara apa? Dengan cara menunda pengiriman amunisi dan senjata. Tapi beda dengan Trump. Trump itu sudah berapa triliun kemarin ya, sudah dikirim. Sekitar 2 triliun kalau nggak salah ya. Sudah dikirim amunisi baru dan persenjataan baru kepada apa? Kepada Israel. Jadi Israel sudah siap berperang dengan skala penuh lagi untuk menghadapi Hamas, Hezbollah, maupun Iran. Bahkan kalau saya
punya feeling beberapa bulan ke depan ini akan ada operasi gabungan, operasi bersama Israel dan Amerika untuk menghancurkan program nuklirnya Iran. Ada 9 reaktor nuklir yang akan mereka hancurkan. Ya, kelihatannya akan ke sana ini arahnya. Sebetulnya masalah Gaza, Libanon ini sudah tidak terlalu krusial bagi Israel ya, karena mereka sudah melihat Hamas dan Hezbollah sebenarnya secara militer sudah hancur, cuman mereka berusaha untuk membangun kembali. Nah, kalau kita lihat di Suriah HTS sudah duel, sudah perang melawan Hezbollah di Suriah. Karena bagaimanapun secara doktrin teologi mereka berbeda. Antara Al-Qaeda ini dengan Syiahnya Iran ini berbeda. Nah, Iran tidak akan mudah mempersenjatai Hamas maupun Hezbollah. Kenapa? Suriah sudah bukan di bawah kekuasaan Iran lagi, tetapi cenderung di bawah pengaruh siapa? Pengaruh Turki. Ya. Jadi agak lebih sulit bagi Iran untuk memberikan senjata kepada Hamas. Tetapi perkembangan kemarin, kenapa Israel itu marah? Israel sudah menarik diri dari Netzarim Corridor, dari perbatasan Israel Utara dan Israel Tengah. Menarik diri ke perbatasan. Apa yang dilakukan oleh Hamas? Ketika Israel menarik diri dari Netzarim Corridor yang membelah Gaza, Hamas mendirikan pos-pos di pintu-pintu masuk ke wilayah Gaza untuk apa? Untuk merampas duluan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh dunia internasional. Mereka ambil dulu bantuan buat mereka, sisanya mereka jual kepada rakyat Gaza. Jadi mereka jual lagi tuh, bukan dibagi gratis oleh Hamas kepada rakyat Gaza. Dijual kembali gitu. Nah, inilah yang terjadi. Kemudian mulai ada gerakan-gerakan Hamas untuk mendekati perbatasan utara dan sebelah timur Israel, ya terutama timur laut. Kenapa? Sepertinya Hamas mau melakukan serangan lagi ke wilayah Israel gitu ya. Untuk apa? Hamas perlu membuktikan bahwa dia masih eksis dengan cara melakukan serangan, terlepas serangannya nanti gagal apa tidak, tapi dia harus membuktikan kepada pendukungnya di seluruh dunia, termasuk yang di Indonesia Konoha ini, bahwa mereka masih punya kekuatan gitu. Nah, ya untung saja Israel tidak menarik pasukannya sepenuhnya dari wilayah Gaza, tetapi menerapkan semacam buffer zone gitu ya, semacam daerah-daerah perbatasan yang dibuat di cover dengan beberapa pos gitu, buffer zone. Nah, ketika Hamas mulai bergerak mempersiapkan diri mau menyerang Israel selatan, disitulah tentara Israel menembak ini para teroris yang mencoba ini. Akhirnya mati beberapa orang itu, kalau nggak salah cukup banyak juga. Insidennya terjadi kemarin pagi apa kemarin malam. Itu cukup banyak yang tewas gitu, teroris Hamas ini. Mereka kira mereka sudah mampu gitu. Ternyata Israel tidak bisa ditipu. Meskipun Israel sudah mundur dari Netzarim Corridor, tetapi dia membuat buffer zone di sepanjang perbatasan di utara dan di timur. Nah, itu yang tidak diduga oleh Hamas. Nah, mungkin karena sudah banyak yang tewas kemarin, kebetulan kan sekarang Hamas ini kan merekrut anak-anak kecil, anggota baru. Karena pasukan regulernya itu sudah banyak yang tewas kan, selama 1,5 tahun ini. Dia banyak rekrut anak-anak baru, tetapi belum sempat menikmati pertempuran yang keras, udah tewas gitu di tangan tentara IDF. Nah, kemudian kita lihat Hezbollah. Hezbollah diam-diam mencoba mempersenjatai diri. Kenapa Israel sampai sekarang belum menarik diri dari perbatasan dengan Libanon? Ternyata tentara Libanon ini tidak mampu menjaga keamanan sampai Sungai Litani. Dan Hezbollah berusaha tetap masuk ke tempat-tempat mereka jadikan pos sebelumnya untuk menyerang wilayah Israel. Dan kemarin ada pengeboman terhadap terowongan dari Suriah menuju Libanon yang digunakan untuk terowongan ini bisa dilewati oleh kendaraan, oleh truk, oleh mobil gitu, untuk membawa senjata dari Iran. Nah, tetapi kemarin sudah dihancurkan oleh Israel, kemudian juga pabrik perlengkapan senjatanya Hamas yang ada di Libanon, mereka juga punya gudang senjata di Libanon loh Hamasnya, itu juga dihancurkan. Jadi memang ini perang sepertinya kemungkinan akan pecah ya di Gaza maupun di Libanon, nggak lama lagi kelihatannya, kecuali Hamas berubah pikiran dan mematuhi ultimatumnya
Trump Sabtu ini. Sebelum Sabtu ini, seluruh sandera yang masih hidup harus sudah dibebaskan. Kalau tidak, kemungkinan besar nanti Trump ya akan menekan Mesir, ya, akan menekan Jordan. Kenapa? Mereka ini terima 5 juta atau 5 triliun ya kalau nggak salah ya, bantuan luar negeri. Kalau terima tapi tidak mau membantu itu apa kebijakan luar negerinya Amerika, ya itu akan ada dampaknya. Cuma yang kita lihat ada perkembangan yang agak sedikit membingungkan. Mesir mobilisasi tentaranya di perbatasannya dengan Israel. Kenapa? Ada 2 kemungkinan. Apakah dia mau membatalkan rencana perdamaian Camp David, ya, artinya menyerang Israel. Tetapi hati-hati buat Mesir. Ketika dia nanti menyerang Israel kembali, berarti perjanjian damai batal, ya bisa-bisa Mesir akan kehilangan Sinai lagi. Atau misalnya itu ditujukan hanya untuk menahan supaya orang-orang Palestina tidak lari ke wilayah Sinai. Itu mungkin masalah yang lain, tetapi ini juga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang memang harus dijaga. Tetapi sepertinya Israel sekarang sudah lebih percaya diri daripada awal-awal perang pasca 7 Oktober yang lalu gitu. Sudah mulai percaya diri. Kenapa? Sekarang opini publik dunia tidak lagi gampang ditipu oleh roh dusta, oleh roh kebohongan, oleh takiyah, seperti yang dilakukan sebelum-sebelum ini, misalkan terhadap kampus-kampus yang ada di Amerika, terus juga terhadap terhadap civil society yang ada di Barat, sudah nggak bisa lagi ditipu. Kenapa? Jelas bahwa ini kelihatan sekali bahwa Hamas sengaja tidak melepaskan sandera yang masih hidup sebagai alatnya untuk memeras Israel. Tetapi ya Amerika juga harus tegas terhadap sekutunya Qatar ini. Jangan mau ya nggak tahu pertimbangannya apa. Amerika tidak bisa menekan supaya pemerintah Qatar tangkap itu orang-orang Hamas yang ada di Qatar gitu. Baru mungkin perang bisa berhenti. Kalau tidak ya ini akan berlanjut terus. Qatar itu adalah mesin ATM-nya Hamas. Mereka lah yang memberikan dana kepada Hamas itu. Di samping ya banyak lembaga-lembaga lain, termasuk di Indonesia ini saya dengar ada satu lembaga yang sudah kehabisan uang, gara-gara uangnya semua dipakai untuk membiayai perang di sana gitu. Nah, tapi itu nanti kita bicarakan terpisah aja Pak Paul. Tapi saya dengar ada isu seperti itu gitu. Oke Pak Paul, itu dulu kira-kira